portofolio adalah proses pengumpulan dokumen-dokumen yang berisi informasi tentang hasil karya, presentasi, dan pengalaman seseorang. Portofolio dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti melamar kerja, mengajukan beasiswa, atau sebagai alat pengajaran. Berikut ini adalah beberapa dokumen yang dapat dimasukkan ke dalam portofolio. 1. Daftar isi. 2. Curriculum vitae CV atau resume. 3. Pencapaian dan tujuan. 4. Pengalaman dan keterampilan. 5. Contoh hasil karya. 6. Testimoni. 7. Kartu identitas. 8. Fotokopi ijazah. 9. Surat keterangan bekerja. 10. Riwayat pendidikan. Untuk membuat portofolio yang baik, Anda dapat 1. Susun dengan rapi. 2. Tulis deskripsi singkat. 3. Perbarui secara berkali. 5. Gunakan desain yang menarik. 7. Sertakan testimoni atau referensi. 8. Pilih format yang sesuai. Portofolio dokumen adalah kumpulan dokumen yang berisi informasi tentang hasil karya, prestasi, dan pengalaman seseorang. Portofolio dapat berisi berbagai jenis dokumen seperti resume, CV, sertifikat, dan hasil pekerjaan. Portofolio dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti melamar pekerjaan, mengajukan beasiswa, sebagai alat pengajaran, membangun reputasi, memperkenalkan diri. Portofolio dapat dibuat oleh individu, kelompok, lembaga, organisasi, atau perusahaan. Beberapa dokumen yang dapat dimasukkan ke dalam portofolio adalah resume, CV, salinan ijazah dan transkrip nilai, salinan sertifikat dan bukti keahlian lainnya, surat rekomendasi, dokumentasi hasil pekerjaan atau proyek yang pernah dilakukan, gambar, desain, tulisan, atau proyek-proyek lainnya. Klasifikasi portofolio dokumen adalah sistem pengelompokan dokumen berdasarkan kategori atau kriteria tertentu yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan, penyimpanan, dan pencarian dokumen dalam organisasi atau proyek. Klasifikasi ini juga sering digunakan dalam manajemen arsip untuk memisahkan dan menyusun dokumen agar lebih terstruktur dan efisien. 1. Berdasarkan jenis dokumen: administratif, surat, memo, dan notulen; keuangan, laporan keuangan, faktur; hukum, kontrak, perjanjian; teknis, spesifik, manual; proyek, rencana proyek, laporan kemajuan. 2. Berdasarkan fungsi: strategis, rencana bisnis, analisis pasar; operasional, laporan harian, prosedur kerja; keputusan, surat keputusan, persetujuan anggaran. 3. Berdasarkan waktu: jangka pendek, laporan harian, catatan sementara; jangka panjang, kontrak arsip penting. 4. Berdasarkan prioritas: tinggi, dokumen yang sangat penting atau mendesak; menengah, dokumen yang cukup penting; rendah, dokumen yang tidak terlalu penting. 5. Berdasarkan proses proyek: inisiasi, proposal, riset awal, pelaksanaan, laporan kemajuan anggaran, penutupan, evaluasi proyek, laporan akhir. Penyimpanan portofolio dokumen berdasarkan sistem penyimpanan arsip dapat dilakukan dengan berbagai sistem seperti abjad, nomor, tanggal, dan wilayah. Sistem abjad berdasarkan urutan abjad dari A sampai Z, berdasarkan pengelompokan nama orang, badan, atau organisasi. Sistem ini disebut juga sistem langsung atau direct filing system. Contohnya, arsip-arsip yang disimpan ke dalam map berdasarkan nama dari anggota keluarga. Sistem nomor berdasarkan kode nomor sebagai pengganti dari nama orang atau badan. Kelebihannya adalah penyimpanan dapat lebih teliti, cermat, dan teratur.
sistem tanggal berdasarkan urutan tanggal, bulan, dan tahun. Cocok untuk pengolah yang kegiatannya berkaitan dengan tanggal jatuh tempo. Sistem wilayah berdasarkan pembagian wilayah atau daerah yang menjadi alamat suatu surat. Kelebihannya adalah mudah mencari keterangan bila letak wilayah telah diketahui. Selain itu, penyimpanan dokumen juga dapat dilakukan secara digital, yaitu dengan menggunakan layanan penyimpanan cloud. Untuk penyimpanan dokumen yang efektif, Anda dapat menentukan lokasi menyimpan seperti rak, lemari arsip, atau area penyimpanan khusus. Memberikan kode atau tanda pada dokumen berdasarkan mengidentifikasi yang berlaku. Menyortir dokumen berdasarkan indeks yang sudah ditentukan. Menyimpan dokumen dengan cermat, teliti, rapi, dan tepat. Permasalahan portofolio dokumen dapat meliputi kurang reliabel dibandingkan penilaian lain, kurang memperhatikan proses penilaian, kurang jelas kriteria penilaiannya, sulit menganalisis penilaiannya, sulit dilakukan untuk ujian nasional, dapat menjebak peserta didik jika terlalu sering menggunakan format yang lengkap dan detail. Portofolio adalah kumpulan dokumen yang berisi hasil kerja, perkembangan, dan pencapaian. Portofolio dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti